Pemandih Jenazah adalah film horor terbaik Hadrah Daeng Ratu setelah Jaga Pocong. Parade horor film ini intensitasnya tidak kendor, sangat seram buat ditonton sendiri dan asik untuk ditonton rame-rame. Salam sinema sahabat sinemalogi. Pemandih Jenazah adalah film horor yang disutradarai Hadrah Daeng Ratu. Film ini dibintangi Aghnini Haq, Jenar Maesa Ayu, Ibrahim Rishad, Amara Sofi, Denny Saputra, Ruth Marini, Miantiara, Foni Anggraini, Ria Vinola Ivanisari, MN Komarudin, Petrus Aji Santosa, Nelly Sukma, Messi Gusti, dan lain-lain. Pemandih Jenazah bercerita tentang Lela diperankan Aghnini Haq, remaja yang mendapat warisan profesi dari ibunya sebagai pemandih jenazah. Di tengah kegamangannya, Lela justru dihadapkan pada peristiwa yang memilukan, yaitu sang ibu meninggal dengan tidak wajar. Diikuti dengan serangkaian kematian berikutnya. Lela berusaha mengungkap kebenaran dengan mengikuti petunjuk saat memandikan setiap korban. Namun selama proses itu, dia dihantui oleh roh dan terbebani oleh beban karena tidak mengungkapkan rahasia masa lalu mereka. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Pemandih Jenazah memiliki premis sederhana tapi tidak biasa. Berkolaborasi dengan penulis tandemannya Lele Laila, Hadrah Daeng Ratu sang sutradara mengambil kisah mistis yang dialami oleh seorang pemandi jenazah. Profesi ini sering dijumpai terutama bagi umat muslim, tapi sangat jarang diangkat ke film. Karena itu film ini jadi terasa segar. Hadrah juga berhasil menyulap vibes perkampungan menjadi terasa hidup. Terasa sekali mendekati kehidupan sebenarnya. Tidak seperti kampung fiktif ala Anggi. Film ini berhasil menyajikan keotentikan karakter yang tidak cuma akting pemain tapi juga segala atribut pendukung lain. Set lokasi juga ciamik, sangat detail menyajikan hal-hal yang menjadi pendukung cerita. Teror santetnya pun terasa bisa sampai ke bangku penonton. Adegan awal sebenarnya tidak terlalu menggigit, kita hanya diperkenalkan pada dua sosok karakter ibu dan anak, Bu Siti dan Lela. Digambarkan Lela sedang belajar menjadi pemandi jenazah. Bukan profesi yang gampang, tapi masih bisa untuk dilakukan. Ternyata film ini menjadikan sudut pandang Lela yang diperankan Aghnini yang terpaksa harus mengalami peristiwa pahit berkepanjangan. Eksekusi adegan oleh sang sutradara di film ini terasa apik. Blocking kamera, pencahayaan, dan sound semua terjaga. Soal penampakan sebenarnya dan semestinya Hadrah sadar karena dari alur cerita pasti akan ada banyak repetisi yang harus dilakukan. Sesuai judulnya, pemandi jenazah di film ini tidak cuma sekali memandikan jenazah, tapi lebih dari 4 kali. Semua proses adegan memandikan jenazah adalah adegan yang bikin merinding. Pemandi jenazah banyak sekali menampilkan body horror yang bikin bergidik. Belum lagi jump scare mengagetkan, hampir semua disajikan efektif dan pas porsinya. Hadrah sudah mulai lihai bermanuver dengan segala macam jump scare. Ada beberapa adegan yang cukup bikin tutup mata. Salah satunya adegan mengintip itu. Adegan sebentar tapi mampu bikin nancep diingatan. Porsi poci-pocinya sebenarnya tidak banyak, tapi adegan yang digengbeng poci-poci sesuai dengan poster film ini cukup bikin lutut berdisko. Yang menambah seru dari film ini adalah elemen misteri whodunit yang menambah unsur ketegangan. Dan ternyata pertama kali tidak saya sadari bahwa sosok inti yang terlibat di film ini mayoritas perempuan. Sutradara, penulis, tokoh utama, konfliknya, sampai penyelesaian kasus pun didominasi oleh perempuan. Tokoh laki-laki di film ini cuman pelengkap malah cenderung gak berguna. Semua rentetan peristiwa horor di film ini tak lepas dari performa para pemainnya. Aghnini Haq berhasil menjadi sentral dari semua konflik yang bermunculan.
kekuatan aktingnya benar-benar menonjol. Dia sanggup memberikan efek yang cukup dramatik bagaimana dia bisa mewakili perasaan orang-orang yang belum siap menjadi sesuatu, perasaan orang-orang yang belum siap melanjutkan sesuatu yang sudah turun-temurun, termasuk mewakili perasaan bagaimana rasanya ditinggal mati ibunya sendiri di saat hati masih belum siap dengan segala perubahan. Jenar Maesa Ayu yang kebetulan memiliki karakteristik wajah yang pas dengan apa yang diperankan menjadi terlihat sangat meyakinkan sebagai perempuan paruh baya berumur yang sudah mulai meninggalkan kebiasaan buruknya. Perannya memiliki andil dalam rangka Nini hendak mengungkap misteri berbagai kematian. Sementara geng janda yang terdiri dari Ruth Marini, Mian Tiara, Foni Anggraini, Ria Vinola Ivanisari, dan Jenar sendiri pun memiliki chemistry yang tidak kaleng-kaleng. Sudah seperti bestie sejak lahir. Apalagi kalau mereka sudah di make upin jadi setan, kereta berdarah lewat. Gambar-gambar visual di film Hadrah tidak perlu diragukan kualitasnya dan semakin membaik. Yang tumben, horor dia kali ini didukung oleh sound yang agak bersahabat dengan kuping-kuping yang sombong. Beberapa gambar yang serem tidak melulu harus dikasih suara genjreng. Musik latarnya juga pas dan tidak merusak kengerian yang hendak dibangun. Pada akhirnya, Pemandih Jenazah adalah film horor terbaik Hadrah Daeng Ratu setelah Jaga Pocong. Parade horor film ini intensitasnya tidak kendor, sangat seram buat ditonton sendiri dan asik untuk ditonton rame-rame. Apalagi filmnya didukung komposisi talenta yang klop. Yang bikin senyum, karakter laki-laki di film ini hampir semua seolah hanya tempelan dan tidak memiliki power. Bahkan karakter Arif, ada atau tidak ada pun kayaknya tidak terlalu berpengaruh ke jalan ceritanya. Mungkin beberapa penonton akan kecewa dengan ujung ceritanya. Film dibikin menggantung lah atau apalah. Tetap saja sang pemangku kebijakan yang memiliki andil dalam memutuskan final draft dari naskah yang ditulis oleh Lele. Setidaknya menjadi manusia jangan melebihi setan, karena seseram-seramnya setan masih seram dengan kelakuan manusia zaman sekarang. Demikian video reaksi dari film Pemandih Jenazah yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.